Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakan Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah kepadanya seorang yang sakit kusta. Ia sujud menyembah Yesus dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan daku." Yesus lalu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Setelah Yesus menyampaikan sabda bahagia dan menyampaikan pengajaran dengan berbagai hal yang disampaikan, Yesus melanjutkan perjalanan karya hidupnya. Dan dalam Injil tadi kita dengar bahwa ia diikuti banyak orang dalam perjalanan karyanya. Dalam perjalanan inilah Yesus berjumpa dengan orang kusta yang tidak ada namanya, tidak punya nama. Orang kusta dalam pemahaman orang Yahudi adalah orang yang dianggap berdosa karena penyakit yang dideritanya. Dan karena penyakit yang dideritanya, maka ia harus tersingkir dari masyarakat. Tidak bisa bersama dengan masyarakat yang sehat. Dalam tradisi keagamaan Yahudi, orang yang sehat pun tidak boleh bersama dengan orang kusta. Maka kalau kita memahami akan kebiasaan tradisi keagamaan Yahudi, kita juga sungguh memahami benar dua orang ini, orang yang sakit kusta dan Yesus, adalah orang-orang yang berani menentang kebijakan, aturan keagamaan yang membawa mereka terpisah satu sama lain. Orang kusta disingkirkan, diasingkan, bukan karena Allah menyingkirkan, tapi karena aturan manusia, keagamaan Yahudi. Yesus juga sebagai orang yang sehat, bagian dari masyarakat, tidak bisa ambil bagian karena dibatasi dengan aturan. Tapi keduanya bisa bertemu. Karena yang kusta membutuhkan rahmat keselamatan. Yesus mau menghadirkan, menjamah orang itu karena kehadirannya untuk menyelamatkan, untuk membawa orang pada kesembuhan. Yesus bukan melihat aturan, tetapi mau melihat belas kasih itu yang diperjuangkan.
Yesus melakukan itu bukan karena kehendak dirinya sendiri, tapi melihat yang kusta ini harus mendapat karunia berkat, karunia kehidupan bersama dengan yang lain. Kita bisa melakukan sesuatu. Apakah yang kita lakukan memang dikehendaki diri kita sendiri, ataukah untuk membawa sesama kepada kebaikan? Santo Irenaeus berjuang sampai pada kematian bukan karena kehendaknya sendiri, tapi didasari akan iman Yesus Kristus yang membawa dirinya untuk tetap berjuang dan membawa sesama kepada Kristus dalam keselamatan. Kita bersyukur atas bacaan-bacaan hari ini. Dan bagaimana dalam bacaan pertama, banyak orang dari penduduk Yerusalem yang dibawa ke pembuangan Babel. Hanya orang kecil, hanya orang miskin yang ditinggalkan, yang orang yang dianggap tidak berguna. Orang yang sakit kusta terkadang juga tidak dianggap berguna, disingkirkan. Tetapi orang yang sakit kusta adalah bagian hidup Allah sendiri yang juga harus diperjuangkan. Yesus hadir memperjuangkan itu. Jalannya adalah berani untuk membuka diri bersama Allah sendiri. Orang yang sakit kusta berani untuk mengambil jalan melawan aturan hanya supaya beroleh keselamatan, beroleh selamat, sembuh. Dia mau membuka diri untuk Yesus bisa memberi kesembuhan itu. Kita semua dalam perjalanan hidup dengan tantangan kesulitan, kita juga harus bisa belajar dari orang yang sakit kusta ini. Berani untuk tetap membuka diri kepada Allah, bahwa Allah lah tetap memberi rahmat dalam kehidupan ini, karunia dalam kehidupan ini, supaya kita kembali mengalami manusia sebagai ciptaan Allah sendiri. Dan yang dituntut dari Yesus adalah kembali kepada Allah, mempersembahkan hidup kepada Allah, bersyukur kepada Allah, sebagai tanda bahwa diri kita sungguh ada dalam lindungannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.